Iya, menyikapi hal itu juga kalau kita lihat ada umat Islam sebagian ya umat Islam mengatakan ya sudah kita sabar saja. Penghinaan Al-Quran itu tidak akan mengurangi kemuliaan Al-Quran. Apakah pernyataan sabar saja itu bahkan cenderung membiarkan, itu sikap yang tepat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas kembali berulangnya pembakaran Al-Quran bersama narasumber kita Ustadz Ismail Santo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Swedia itu mengatakan pembakaran Al-Quran ini tidak bisa mereka larang karena bagian dari apa yang mereka sebut dengan kebebasan berekspresi. Bagaimana Ustadz Ismail menyoroti hal ini? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Jika benar pemerintah Swedia itu membolehkan pembakaran Al-Quran atas nama kebebasan berekspresi dan sejumlah pemimpin negara barat mendukung dengan alasan serupa, mestinya begitu juga berlaku bagi umat Islam. Pertanyaannya, kenapa kebebasan berekspresi itu hanya diberikan kepada mereka, khususnya ketika berbicara atau ketika bertindak menyangkut Islam, menyangkut penistaan terhadap Islam. Sementara ketika umat Islam mencoba untuk mengekspresikan apa yang menjadi pikiran dan ajaran Islamnya, kebebasan itu seperti hilang. Misalnya kita ambil contoh di Prancis, Macron ini kencang sekali dia berteriak tentang kebebasan berekspresi. Tapi mengapa saudara-saudara kita muslimah di Prancis itu dilarang memakai purdah atau memakai niqab atau cadar? Bukankah mestinya itu dipandang juga sebagai kebebasan berekspresi? Apa keberatan mereka dengan purdah? Apakah purdah itu mengganggu sebutlah ya stabilitas nasional, menimbulkan kemecatan lalu lintas misalnya? Kan enggak sama sekali. Kenapa mereka larang? Di mana itu kebebasan berekspresi itu? Begitu juga di Swiss, umat Islam di sana dilarang membangun menara atau minaret. Di Belanda, umat Islam di sana dilarang menyembelih hewan korban sesuai dengan ketentuan syariah, di mana hewan langsung disembelih. Mereka paksakan harus di stoning atau di strum lebih dulu, baru setelah pingsan kemudian boleh disembelih. Pertanyaannya atau soalnya adalah ketika dia pingsan itu apakah sekedar pingsan atau bahkan mungkin sudah mati. Begitu juga di Swedia. Usaha umat Islam untuk mendirikan masjid tidak mudah dihalang-halangi oleh pemerintah Swedia. Artinya ini menunjukkan bahwa ada hipokrisme, ada standar ganda, ada double standar. Jadi mereka berbicara kebebasan berekspresi pada satu sisi ketika itu menyangkut warga negara mereka atau menyangkut hal-hal yang justru itu menista Islam, sementara ketika umat Islam mencoba untuk mengekspresikan pikiran dan ajaran Islamnya, mereka larang. Itu saya kira sangat jelas terlihat. Gitu. Iya, sementara kalau kita lihat reaksi umat Islam cukup besar ya. Tapi sampai sekarang ini kita melihat reaksi-reaksi itu tidak sampai pada titik yang menghentikan pembakaran Al-Quran yang sebenarnya berulang ya. Ada mulai dari Swedia kemudian ke Belanda, sebelumnya juga telah terjadi bahkan pada bulan Ramadan. Kenapa ini kok berulang? Jadi pembakaran Al-Quran kemarin oleh Rasmus Paludan ya, itu memang selain menunjukkan hipokrisi negara-negara barat, Swedia khususnya, juga sekaligus menunjukkan betapa lemahnya umat Islam. Coba bayangkan bagaimana bisa kita umat Islam yang jumlahnya sekarang ini menurut Pew Research Center lebih dari 1,7 miliar, tak mampu menghentikan tindakan biadab seperti Rasmus dan juga beberapa yang lain. Dan Rasmus itu untuk diketahui kan bukan hanya
kali ini saja dia melakukan penistaan terhadap Al-Quran. Tahun 2019 juga dia pernah melakukan itu, pembakaran Al-Quran, tapi bahkan sebelumnya dibungkus dulu dengan daging babi itu. Jadi bagaimana bisa orang seperti Rasmus ini dengan leluasa gitu, ya, melakukan tindakan biadab seperti itu tanpa ada kemampuan dari umat Islam untuk menghentikannya. Jadi sekali lagi ini menunjukkan kelemahan luar biasa. Umat Islam memang sangat banyak jumlahnya sekarang, ini 1,7 miliar. Tetapi saya kira benar seperti yang disinyalir oleh baginda Rasulullah SAW ketika itu, bahwa umat Islam itu banyak tapi seperti buih, husaun ka husail. Kapal yang lewat di samudra itu dia tidak pernah menghitung buih. Dia akan menghitung karang, karena karang yang akan membahayakan kapal. Tapi buih tidak. Nah, kira-kira begitu juga ini hari. Bahwa jumlah umat Islam boleh banyak, tetapi banyak yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Nah, itu kenapa itu? Kekuatan itu nggak ada? Kekuatan tidak ada karena umat Islam itu tercerai-berai. Ibarat sapu lidi, tidak ada yang mengikat. Maka ketika ikatan dari sapu lidi itu putus, satu-satu sapu lidi dengan mudah dipatahkan. Begitu juga umat Islam. Umat Islam ini 1,7 miliar tapi tercerai-berai. Kalau dari sisi negara lebih dari 57 negara. Jadi dia lemah karena tidak ada persatuan. Kenapa tidak ada persatuan? Karena tidak ada institusi dan tidak ada pemimpin yang menyatukan mereka sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu. Ketika umat Islam hidup di bawah naungan khilafah dengan seorang khalifah sebagai pemimpin. Nah, ketiadaan institusi dan pemimpin yang menyatukan umat itulah yang membuat umat Islam ini hari itu tercerai-berai. Dan ketercerai-beraian itulah yang membuat umat Islam lemah. Dan kelemahan itulah yang kemudian dimanfaatkan. Bukan hanya soal pembakaran Al-Quran, tapi juga soal-soal yang lain. Seperti misalnya bagaimana krisis Palestina sampai ini hari tak terselesaikan, dan ada kecenderungan justru Israel makin hari makin kuat. Sementara dunia Islam makin lemah, tampak dari kompromi-kompromi yang pada akhirnya yang dulu ditolak, sekarang terpaksa harus terima. Pembukaan hubungan diplomatik, kemudian penerimaan two-state solution, itu menunjukkan kelemahan. Padahal Israel itu negara kecil yang jumlah penduduknya hanya mungkin kurang lebih sekitar 7 juta. Bagaimana bisa 1,7 miliar bisa keok melawan 7 juta? Negara yang jumlah penduduknya jauh lebih kecil dibanding Jakarta sekalipun gitu. Iya, menyikapi hal itu juga kalau kita lihat ada umat Islam sebagian ya umat Islam mengatakan ya sudah kita sabar saja. Penghinaan Al-Quran itu tidak akan mengurangi kemuliaan Al-Quran. Apakah pernyataan sabar saja itu bahkan cenderung membiarkan, itu sikap yang tepat? Kemuliaan Al-Quran tidak akan berkurang, betul. Al-Quran itu mulia karena Al-Quran itu kalamullah. Hanya soalnya adalah bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar simbol. Lah yang simbol saja itu kalau dicederai kita marah kok. Lihatlah bagaimana orang-orang itu marah ketika misalnya bendera organisasinya itu diacak-acak, disobek-sobek misalnya, kan marah. Padahal dia tidak merobek-robek organisasi, dia hanya merobek simbolnya saja gitu. Begitu juga kalau bendera negara ini diperlakukan secara tidak senonoh juga marah. Atau secara personal misalnya ada buku karya seseorang itu kemudian dicobek-cobek, dilempar-lempar, kan juga marah. Padahal itu hanya karya dia tidak menyobek-nyobek orang itu. Foto diinjak-injak, marah juga. Itu simbol. Nah, Al-Quran ini bukan sekedar simbol atau lebih dari sekedar simbol gitu. Sebagai kitab suci, dia tidak bisa dilepaskan dari kemuliaan umat Islam. Tetapi Al-Quran itu adalah sesuatu yang suci karena dia adalah kalamullah gitu. Yang membacanya saja itu kita mendapatkan pahala gitu ya. Karena itu maka saya kira pernyataan bahwa pembakaran Al-Quran itu tidak mengurangi kemuliaan Al-Quran itu adalah ungkapan yang semakin menunjukkan kelemahan diri seorang muslim. Itu adalah ungkapan yang apologetik. Jadi alih-alih memunculkan dignity atau izah pada diri umat Islam, justru itu ungkapan yang menunjukkan kelemahan dari umat Islam ketika kita tidak berdaya apa-apa. Maka kemudian suruhannya sabar. Loh, kalau memang begitu sabar, maka tidak pernah ada itu ketentuan tentang bagaimana sikap seorang muslim menghadapi penistaan.
penistaan kepada Nabi misalnya, penistaan terhadap ajaran Islam. Tidak pernah ada itu cerita tentang bagaimana dulu Khalifah Abdul Hamid II itu mengancam Inggris dan Perancis ketika mereka membiarkan rencana pementasan opera yang di dalamnya itu mengandung unsur penistaan terhadap Muhammad. Mengapa Sultan Abdul Hamid II tidak mengatakan bahwa sabar, kemuliaan Nabi tidak berkurang dengan penistaan itu? Tidak mengatakan begitu, tapi dia langsung memberikan warning, peringatan keras, kalau tidak dihentikan itu, maka kami akan melancarkan jihad. Mestinya pemimpin seperti ini gitu, bahwa kemuliaan Al-Quran memang tidak berkurang, tetapi fakta dia membakar itu sesuatu yang harus dilawan, tidak boleh dibiarkan gitu. Iya, artinya kemuliaan Al-Quran tidak berkurang, tapi kita ada kewajiban yang diperintahkan oleh Allah untuk membela kemuliaan Al-Quran. Membela Al-Quran. Terima kasih Ustaz Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.